Salam Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan renungan singkat kepada kita dimanapun kita berada pada saat ini, yang terambil dari 1 Tawarikh 1 ayat 1 yang berbunyi demikian, Adam, Set, Enos. Sekali lagi, Adam, Set, Enos. Ada 3 tokoh yang saya memberikan tema kepada kita, yaitu iman yang bersejarah dan berdampak secara global. Sekali lagi, iman yang bersejarah dan berdampak secara global. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak Ibu, kita akan melihat uh, sekilas pendahuluan daripada tema yang barusan saya sampaikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bahwa keyakinan atau kepercayaan yang sungguh-sungguh pada Allah, dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, Bapak Ibu, dan ekologi sosial, ya, namun juga menjadi historis bagi dunia, ya. Artinya Bapak Ibu, ah, iman yang sungguh-sungguh, keyakinan yang sungguh-sungguh itu kepada Allah, ya dampaknya itu, pengaruhnya itu bukan hanya kepada diri kita, bukan hanya kepada keluarga kita, bukan hanya kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita atau yang ada di lingkungan kita, tetapi juga menjadi historis bagi dunia. Artinya menjadi kesaksian, ya. uh, Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi kesaksian bagi dunia, ya, khususnya orang-orang yang belum percaya dan juga orang-orang yang percaya, Bapak Ibu, ya. Dan ini adalah menjadi historis, ini adalah menjadi panutan, ya, bahkan menjadi panutan bagi mereka. Tentunya hal itu tidak terlepas, ya, ini tentu tidak tentu hal ini tidak terlepas dari tindakan-tindakan yang aktif dan nyata yang dihasilkan oleh iman pada Yesus Kristus. Yang artinya Bapak Ibu, eh, hal ini tidak terlepas, tentunya hal ini adalah tidak terlepas daripada tindakan kita. Ya, hal ini tidak terlepas dari apa yang sudah kita lakukan. Ya, apa yang sudah kita perbuat ketika kita masih ada di bawah kolong langit ini, ketika kita masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat secara spiritualitas, tindakan ini dampaknya menjadi panutan. Ya, artinya menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi panutan bagi dunia dan sejarah bagi generasi penerus, khususnya generasi pada era perkembangan zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Ya, ya, bisa menjadi panutan bagi generasi, Bapak Ibu. Ya, bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi mereka. Ya, itu berarti Bapak Ibu, itu berarti Itu berarti di era kekinian atau modernisasi pentingnya bagi pemimpin. Ya, ini juga merujuk kepada pemimpin, bagi para pemimpin spiritualitas menjadi panutan, ya, atau memberikan dampak yang baik sebagai hasil buah iman kepada Yesus Kristus, sehingga hal itu banyak orang yang memuliakan Allah Tritunggal. Ya, berikutnya terkait dengan hal ini Yesus juga mengatakan, Yesus juga mengatakan dengan tegas bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, artinya Bapak Ibu, Yesus juga mendorong kita bahwa hanya melalui dengan terangmu, ya, hanya melalui dengan cahaya, ketika terang kita itu sudah bercahaya, ya, artinya melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, maka banyak orang yang memuliakan Bapa di surga. Banyak orang yang memuliakan Tuhan, yang memuliakan Allah. Artinya bahwa Allah dimuliakan oleh banyak orang apabila kita mampu, Bapak Ibu.
ya. Berarti melalui kita sebagai perantaraan, kita harus menghidupi, ya. Ketika kita mampu menghidupi itu artinya kita sedang um, apa namanya, mencerminkan karakter Kristus atau substansi Kristus di dalam aspek kehidupan kita. Sebab Bapak Ibu, perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dihasilkan oleh iman. Ya, artinya yang dihasilkan oleh iman ini uh, adalah buah tindakan kita yang kita lakukan, gaya hidup kita sehari-hari yang sedang mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dan pelajari teks tersebut sebagai refleksi dalam iman kita di dunia praktis sebagai berikutnya, Bapak Ibu. Pertama, saya memberikan poin pertama. Ya, kalau kita melihat tadi kita kembali di teks tadi bahwa ada tiga Adam, Set dan Enos. Ya, kita masuk ke uh, poin pertama Bapak Ibu yaitu Adam. Adam, Adam. Kalau kita melihat kata Adam dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani itu Adam merupakan kata benda jenis kelamin tunggal maskulin dari akar kata Adam yang berarti Adam manusia, umat manusia. Kata lain ini dari akar kata Adam yang berarti merah, mungkin merujuk pada warna kemerahan kulit manusia atau tanah merah tempat Adam dibentuk. Ya, kata Adam ini mengacu pada Adam dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam diskusi tentang dosa dan penebusan misalnya ya Roma pasal 5 ayat 14 ya 1 Korintus 15 ayat 22. Istilah Adam digunakan dalam Alkitab Ibrani untuk merujuk pada manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah serta manusia secara umumnya. Istilah ini merujuk pada individu atau Adam dan umat manusia secara kolektif. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu, bagaimana kita memandang secara historis dan budaya dalam kitab Kejadian, Adam adalah manusia pertama diciptakan dari debu, tanah dan merupakan tokoh sentral ya. Kalau kita melihat juga tokoh sentral dalam narasi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, poin kedua Bapak Ibu, Set ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat Set dalam bahasa Ibrani, Set yang merupakan kata benda bentuk tunggal maskulin yang berasal dari akar kata Set dan akar kata lain shift yang berarti menempatkan atau menunjuk. Padanan kata ini dalam bahasa Yunani adalah Set yang digunakan dalam silsilah Yesus di Perjanjian Baru. Nanti kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam Lukas pasal 3 ayat 38. Nama Set digunakan dalam Alkitab Ibrani merujuk pada putra ketiga Adam dan Hawa. Set dianggap sebagai pengganti Habel. Ya Bapak Ibu, diganti sebagai pengganti Habel yang dibunuh Kain. Namanya sering diartikan sebagai yang ditunjuk atau diberikan yang mencerminkan kepercayaan. Ya, Hawa bahwa Tuhan telah menunjuk keturunan lain untuk menggantikan Habel. Ya, untuk menggantikan Habel ya Bapak Ibu, untuk menggantikan Habel. Dalam sejarah dan budaya membuktikan bahwa dalam narasi Alkitab Set penting sebagai leluhur Nuh dan akibatnya seluruh umat manusia pasca air bah. Garis keturunan Set seringkali dikontraskan dengan ya garis keturunan Set seringkali dikontraskan dengan garis keturunan Kain yang mewakili garis keturunan yang tetap setia kepada Tuhan. Kelahiran Set dipandang sebagai kelanjutan dari janji Tuhan untuk menopang umat manusia dan merupakan titik penting Bapak Ibu dalam catatan silsilah yang mengarah kepada para leluhur dan akhirnya kepada Yesus Kristus. Itu adalah pengertian daripada
eh, Set, kalau kita melihat, kalau kita pandang tadi secara harfiah atau secara kajian kajian sintaksi daripada eh, pengertian set ini, Bapak Ibu. Berikutnya enos ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat juga kata enos dalam bahasa Ibrani enos, yang adalah kata benda bentuk tunggal maskulin dari akar kata enos yang berarti enos, dan akar kata lain juga dalam bahasa Ibrani enos yang berarti manusia atau fana. Kata dalam bahasa Yunani enos. Trans Transliterasi Yunani juga dari Enos digunakan dalam dalam silsilah Yesus dalam Injil Lukas. Enos adalah kata benda diri yang digunakan dalam Alkitab Ibrani untuk merujuk pada individu tertentu, cucu Adam dan putra Set. Nama Enos sering dikaitkan dengan konsep kelemahan dan kematian manusia yang mencerminkan makna yang lebih luas dari akar kata yang menjadi sumbernya. Secara historis serta latar belakang budaya Enos adalah tokoh penting Bapak Ibu. Dalam catatan silsilah Kitab Kejadian, ia tercatat sebagai bagian dari garis keturunan Saleh dari Adam hingga Set yang berbeda dari garis keturunan Kain. Zaman Enos ditandai oleh perkembangan penting dalam spiritualitas manusia. Ya Bapak Ibu, karena pada zamannya Bapak Ibu, orang-orang mulai memanggil ya, orang-orang mulai memanggil nama Tuhan di zaman Enos ini. Nanti bisa kita melihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 26. Hal ini menunjukkan adanya periode penyembahan dan pengakuan akan Tuhan yang diperbarui atau ditingkatkan Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Artinya pada zaman-zaman Nuh itu, pada zaman-zaman Enos, disitulah mulai ada orang yang melakukan penyembahan atau pengakuan akan Tuhan. Ya, artinya ada dinamikanya, ada perkembangan yang terjadi Bapak Ibu. Ya, ada perkembangan. Kesimpulan kita Bapak Ibu, kesimpulan kita dengan demikian sesuai hasil konteks teks di atas, maka ada tiga hal yang mengingatkan kita dengan tegas secara praktik untuk bisa kita pelajari bersama mengenai nama-nama tokoh sebagai berikut. Pertama, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan juga merupakan penyebab komprehensif manusia berdosa di hadapan Allah Bapak Ibu. Luar biasa. Set adalah putra ketiga Adam dan Hawa sebagai ganti Habel yang telah dibunuh Kain dan Set juga merupakan kelanjutan janji Tuhan serta juga setia pada Tuhan. Enos adalah putra Set, cucu Adam dan juga seorang tokoh yang dikenal pada zamannya atau di periodenya orang-orang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan Bapak Ibu. Dalam hal ini Bapak Ibu, implikasinya dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan di masa kini adalah mengingatkan umat Kristen pada umumnya untuk mampu memberikan dampak yang positif bagi dunia sebagai buah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi sejarah yang berdampak bagi dunia. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada saat ini.